ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه عدد كل ذرة ألف مرة. أما بعد، فقال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الآية. صدق الله العظيم وصدق رسوله نبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. آمين يا رب العالمين. Yang sama-sama kita muliakan Habib Syarif Al-Hamid beserta ibu, yang sama-sama kita muliakan Habib Fatir Al-Hamid beserta ibu. Bahaya nggak ada. Tiga. Aku izin atau bu? Izin. Yang sama-sama kita muliakan Ustadz yang hadir di tengah-tengah kita. Ada Ustadz Wahyu, Ustadz Junaid, Ustadz Nur Rahim, Ustadz Hamam Nasiruddin, Ustadz Agus Husni Aufa, Ustadz Amin, dan semua yang tidak, Ustadz Ahmad Fajari Hadarani, dan semua ustadz yang hadir di tengah-tengah kita. Insya Allah beliau akan sanggup meneruskan visi misi dakwahnya Rasulullah Muhammad SAW. Kita doakan semua beliau dipanjangkan umurnya fi taatin fi sihatin wa afiyatin. Amin Allahumma amin. Juga kepada segenap tokoh agama, tokoh majelis taklim yang dihimpun di dalam majelis sholawat, yang hadir di tengah-tengah kita, yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Banyak ini nanti, hormatan tok nanti. Juga tidak ketinggalan sahibul bait, sahibul hajah. Saya kenalnya Ibu Sekarwangi, masa namanya Ibu Sekarwangi? Ibu Siti Nurjannah beserta keluarga besarnya dan kru karyawan rumah makan Sekarwangi yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan. Insya Allah semua kita yang hadir pada kesempatan malam yang penuh berkah ini, kita pulang dari majlis ini akan membawa berkah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin Allahumma amin. Sehingga dengan wujud berkah dari Allah yang saat ini dikasih keadaan sulit untuk mencari solusi, maka akan Allah mudahkan untuk mencari jalan keluar. Sehingga dengan berkah Allah yang saat ini dikasih sakit, mudah-mudahan dengan berkah Allah sakitnya lekas diangkat oleh Allah dan diturunkan kesembuhannya. Mudah-mudahan dengan berkah Allah yang kita bawa yang saat ini diberi sulit mencari ekonomi, mudah-mudahan oleh Allah dengan berkahnya dipermudah dan diberi rezeki yang luas, manfaat, barokah. Mudah-mudahan yang masih menjomblo, ada enggak yang jomblo ini? Bahasa jomblo ini bahasa apa? Bahasa kurang etika. Yang masih bujang, mudah-mudahan lekas diberi jodoh oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jodoh yang manfaah barokah fi dunya wal akhirah.
teruskan lagi, mudah-mudahan dengan berkahnya Allah yang saat ini masih menduda, ngacung jodohnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma ya rabbal alamin. Allahumma shalli ala Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Tadi malam kita telah ngaji puncak jaya. Lewat guru saya suruh pelajari, buka, pahami surat An-Najm. Yang isinya di situ puncaknya puncak. Jadi Rasulullah itu saat Mi'raj itu tidak hanya sekedar melihat Allah, tapi rangkulan dengan Allah, menyatu dengan Allah. Allahu Akbar. Setelah menyatu, saya barusan baca Syaraful Anam, menyatu dengan Rasulullah, lupa segala-galanya. Yang tidak lupa di hati saya hanya satu, qahwatun khurrun syadid. Yang tidak lupa hanya satu, kopi hitam khurrun manis, hitam manis. Itu selalu ada di hati. Dan memang yang berbicara di depan Bapak Ibu memang tipenya orang yang manis. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahu Akbar. Kita menyatu tadi, baca sholawat, Masya Allah, Masya Allah. Itu rangkulan. Kalau Nabi Ibrahim pernah juga berdialog dengan Allah. Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau juga berhadapan dengan Allah, menyatu dengan Allah. Ditugas oleh Allah, turun kamu Muhammad, apa yang telah kamu lalui dan apa yang telah kamu jalani mulai kemarin, mulai tadi sampai sekarang, cukup bagimu untuk sebagai burhan dalam hatimu dan sebagai burhan untuk umat-umatmu. Akhirnya turun, dibekali apa? Dibekali apa oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menghadapi dan menjalani hidup di dunia saat ini? Apakah dibekali amplop? Tidak. Tidak. Ini kalau penerus Nabi kalau pulang minta amplop, berarti bukan penerus Nabi. Dibekali apa? Dibekali apa? Tidak ada bekal kecuali dibekali azimat, jimat yang paling ampuh, yang tidak ada jimat lagi yang ampuh melainkan jimat yang Allah titipkan di dalam tubuh Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa itu jimatnya? Ini kalau jimat ini sampean pegang betul, luar biasa. Kita kenal jimatnya Angklin Darmo, punya tombak Malopati. Ayolah, masa kalah dengan jimatnya? Gak ada jimat lagi yang paling hebat, yang paling ampuh. Apa itu jimatnya Rasulullah? Ini kita pegang. Karena esok pagi saya mau balik dan ini aku ijazahkan kepada Bapak Ibu semua, terutama santri-santri langit dan santri-santri gardu tiang listrik, biar punya jimat yang top. Allahumma sholli alaihi. Jimat ini dipakai dagang, bisa memperlancar dagangannya. Pokoknya bisa untuk segala-galanya. Apa itu jimatnya? Gak ada yang tahu ini. Waduh, pantasan lemah-lemah semuanya. Jimatnya adalah semedi, penyatuan diri kita makhluk yang lemah terhadap Tuhan yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apakah semedinya kita umat Islam kayak semedinya dulur kita Hindu? Alhamdulillah, di depan ada apa namanya? Dupa menyambur. Tidak.
semestinya kita orang Islam lewat mediasi yang namanya sholat 5 waktu. Karena di dalam sholat ini ada 3 komponen yang harus kita lalui dan kita jaga. Pertama, sholat harus berupa ucapan. Ucapan kita saat sholat, coba seperti Habib Fatir tadi sampaikan, Masya Allah, pembuka sholat itu mantra yang dibaca Allahu Akbar, Allah yang maha besar. Kalau panjenengan, kalau kita semua pernah mi'raj ke sana, ketemu Allah, rangkulan dengan Allah, pasti kita akan tahu dan akan merasakan akbarnya Allah, kecilnya kita, bahkan tidak ada kita dan makhluk di sekeliling itu tidak ada. Dia ada itu diadakan karena ada kebutuhan sesaat. Masya Allah. Allahu Akbar. Habis itu Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira subhanallahi bukratan wa asila wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ardh hanifan wa ma ana minal musyrikin inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Penyatuan kita, diri kita dengan Allah. Dan memang Allah itu menyatu dengan kita, Bapak Ibu. Masya Allah, Allah itu menyatu dengan kita. Kalau nggak menyatu dengan kita, kita nggak akan bisa gerak tangan ini, nggak akan bisa ngomong lisan ini, nggak akan bisa melihat mata ini, nggak akan bisa mendengar telinga ini. Ini wujud penyatuan Allah. Kita buka, ini ngaji. Nanti kalau ingin ngaji yang guyon-guyon, insya Allah Ibu Siti Nurjanah mau menghadirkan Kiai Haji Anwar Zahid. Seneng aja, serius ya. Nah, Allahumma sholli ala Muhammad. Sampai mana? Lawang serius saya orang mudeng apa nek guyon. Sampai mana? Salat. Kita menyatu dengan Allah. Kalau nggak menyatu, tidak akan bisa kita jalan. Kita hidup ini dihidupkan oleh Allah. Pakai alat apa Allah menghidupkan kita? Kalau listrik ini nyala, pakai alat sambungan setrum, akhirnya nyala. Setrumnya dihidup, mati semua. Kita begitu. Kita ini disambung dengan sifat hayatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Disambung dengan sifat hayyan, hayatun. Ta'alluqnya hayyan itu dengan mungkinat. Ngaji ini serius ini. Karena saya sudah buka pondok ini, sering buka kitab. Nah, itu. Ta'alluqnya dengan kita ini. Makanya hati-hati. Hati-hati. Sesama Allah nggak boleh bertengkar ya. Kiamat nanti kalau bertengkar. Allahumma sholli ala Muhammad. Menyatu, ruh ditaruh dalam tubuh kita. Masya Allah. Makanya Habib Fatir tadi, sholat kita tak ada apa-apanya, apalagi sholatnya dipaksa. Yang ada apa-apanya itu niatul mukmin khairun min amalihi. Niatnya seorang mukmin itu lebih baik daripada amalnya. Kenapa? Karena niat itu pertama muncul dari hati. Dan hati, siapa yang menggerakkan hati ini? Siapa yang menggerakkan hati? Allah. Ya muqallibal qulub sabbit qulubana ala dinika wa ta'atik. ويا محول الحول حول حالنا إلى أحسن الأحوال. Wahai zat yang membolak-balikkan hati, tetapkanlah hati kami senantiasa selalu istiqomah terhadap diri dinika ya Allah.
Allah. Makanya ada hadis itu, niyatul mu'min khairun min ibadati, min amali. Kenapa? Karena saat kita niat langsung bersamaan Allah. Tapi ketika kita jalan bersamaan diri kita, tek, niat baik, jalan, ketemu abang-abang lah, ajak dulu wah, biar pede tadi ya, kecampuran diri kita. Belum yang abang-abang, belum yang hijau, belum yang putih, belum yang hitam, akhirnya campur lagi. Itu amal. Makanya amal dibutuhkan ikhlas. Amal kalau nggak ikhlas, katanya Ahmad Ibnu Athaillah dalam kitab Al-Hikam, ibarat boneka yang nggak bisa bergerak. Ruhnya amal itu ikhlas. Allahumma sholli ala Muhammad. Serius amat ini. Dengar ya, supaya kalian semua pulang dari sini membawa oleh-oleh yang luar biasa. Baik, amalnya kecampuran ini dan itu. Hati ini milik Allah, hati ini milik Allah. Kita ini disertai Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertama ucapan. Sholat itu harus ucapannya fasih, terutama di dalam membaca mantra yang tidak bisa tidak, dengan itu sholat tidak sah. Apa itu? Mantra suratul Fatihah. Maka surat Fatihah itu harus pas tasdidnya berapa, harokat panjang pendeknya berapa. Nah itu. Ayo baca Fatihah sama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ini wajib, pas, fasih, tasjid panjang pendeknya harus. Ini Masya Allah, ini mantra yang nggak bisa tidak dibaca, harus dalam sholat. Kalau nggak sah. Kenapa? Ampuh Fatihah itu, ampuh. Al-Fatihatu ala ma quri'at lahu. Fatihah itu bisa untuk buat apa-apa. Saya sampaikan kemarin, untuk ngobati ini, untuk tujuan ini, untuk kirim ini bisa. Passwordnya Fatihah. Nomor 2-nya tahiyat. At-tahiyyat itu juga harus pas panjang pendeknya, tasdidnya. Saya Fatihah dan tahiyat itu menghadap langsung dengan guru. Waktu Dr. Ahsin Sahud ke sini, saya tasih ke beliau Fatihah sama tahiyat. Guru saya Kiai Haji Maftuh Basuni Lirboyo juga saya tahsin ke beliau. Alhamdulillah. Ya, tasih itu ijazah khusus. Kenapa? Karena di dalam Fatihah, di dalam tahiyat itu penyatuan kita dengan Allah. Penyatuan kita dengan Allah. Saat kita membaca iyyaka na'budu, hanya kepadamu ya Allah aku menyembah, wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepadamu ya Allah aku minta tolong. Ketika kita baca iyyaka na'budu, berarti Allah ada di depan kita. Karena itu memakai dhamir khitab, orang yang diajak bicara hadir di depan kita. Ini biar fokus. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Tahiyat juga begitu. Tahiyat itu menurut yang saya baca dan belum saya telaah ulang, asbabul wurudnya du'aul istifna, du'aul tahiyat itu saat beliau menghadap Allah. Menghadap Allah.
hormatnya, salamnya, ketok pintunya ketika mau menghadap Allah. At-tahiyyatul mubarakatus shalawatut thayyibatu lillah. Salam bagimu, salam yang baik bagimu semua ya Allah. Kayak kalian kesini, assalamualaikum. Itu assalamualaikum. Mau masuk di hadirat Allah, tahiyat, masya Allah. Akhirnya Allah pun menjawab, assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Salam bagimu wahai Nabi. Loh, dialog gitu. Ini kira-kira paham nggak ini bacaan ini? Itu kita sholat menghadap Allah, dialog sama Allah yang punya segala-galanya. Masya Allah. Habis itu Nabi ingat kita. Kok bagi saya saja ya Allah salamnya? Saya punya umat yang solih-solih juga dikirimin dong. Nabi pun menjawab, assalamu alayna wa ala ibadillahis sholihin. Kita juga dimintakan, disampaikan kita kepada Allah. Masya Allah. Nah itu dialog langsung. Makanya ada salah satu hadis yang saya baca dalam kitab Sirrul Asrar, sholat kita itu meskipun tidak ada mi'raj selain baginda agung Nabi Muhammad, tapi kita umatnya dikasih fasilitas untuk bisa mi'raj menghadap Allah. Lewat apa? As-sholatu mi'rajul mu'min. Sholat itu mi'rajnya orang. Makanya kalau kita mau hajat apa, sholat hajat dulu, sholli sunnatul hajati raka'ataini lillahi ta'ala, Allahu akbar. Tapi caranya begini, hajat kita apa? Saya yakin yang hadir ini hajatnya akeh banget. Ada yang kredit, ada yang macet, ini wah, sampai dihitung nanti masih ingat, oh ini saudara sepupu saya sakit, wah, sampai saudara jauh ingat semua. Lah itu sebelum sholat diingat-ingat. Ini habis itu, oh iya, plek, sudah itu saja. Taruh di dalam saku, menghadap Allah, bawa ke Allah. Jangan waktu Allahu Akbar ingat hajat. Lah ya Allahnya nggak ingat, ini yang bikin nggak mandi. Akhirnya repot. Ini saya tuh sudah berapa rakaat ini? Aduh, ini kebanyakan hajat ini. Saya dulu itu, Allah yarham guru saya, ini manakib ya. Saya sama beliau, Bang Marlan dan kawan-kawan sowan ke guru. Tretan, hampir nggak usah percaya nikah si Asma Ahmad nih. Dan nggak usah jadikan imam, nggak usah jadikan imam. Kenapa Mbak? Belum kawin, belum nikah nggak sah jadi imam. Versinya kiai saya itu, versinya kiai saya. Kalau versinya Ustaz Hamam ya sah. Versinya kiai saya. Oh iya Mbah ya. Saya berdiri Bu. Mbah, ngapunten Mbah. Bukannya jelek-jelek begini, biar jelek-jelek begini bukannya nggak laku Mbah. Bingung yang nolak Mbah. Masya Allah. Kayak Ustaz Hamam, sana tawari, sini tawari. Nggak usah istikharah. Saya istikharah nggak tembus-tembus Mbak. Istikharah Allahu Akbar, ingat semuanya. Nah, ini. Kata ini baik. Bagaimana yang saya pilih Mbak? Nah, di sini terlalu banyak pilihan, ya kan? Dan hati kita ini terlalu banyak pilihan. Bagaimana mau minta pilihan sama Allah? Akhirnya ini pentingnya melok guru. Akhirnya guru Ahmad, kamu nggak usah istikharah. Dan tahu kiai saya itu, kalau hati saya itu semua ada. Kamu habis dari sini, di bawah langit, di atas bumi, kalau ada yang berbicara masalah ini, qabil tuh siap. Nah, betul hak ini. Nggak buat-buat, karena saya tipe orangnya bukan tipe orang yang buat-buat. Dan apa yang saya sampaikan ini pertanggungjawabannya online. Wa ma yalfidu an qaulin illa ladaihi raqibun wa atid. Tidak satu pun ucapan yang keluar dari lisan ini tercatat raqib dan atid. Ini hati-hati bagi tukang-tukang ceramah yang banyak guyon. Ini hati-hati.
Makanya saya tadi Masya Allah, saya mau bicara apa? Habib, maik dulu. Saya mau ilustrasi apa? Ya ternyata keluar ini. Tadi saya ngomong sama Ustaz Wahyu, saya itu dikasih ilmu, doanya itu mudah. La maujuda illallah 3 kali tanpa nafas. Allahumma inni astauda'tuka ma'allamtanihi fardudhu ilayya indah tiyaji ilaihi wa la tumshinihi ya rabbal alamin. Itu dibaca itu kan. Mau ngaji, mau tutup ngaji, mau baca sholat maktubah dibaca. Itu artinya begini, ya Allah, ilmu saya darimu dan aku serahkan kepadamu. Sewaktu-waktu aku membutuhkan, turunkan lagi. Jadi saya ini membutuhkan sekarang ini untuk ngomongin jenengan semua ini. Kira-kira apa yang keluar dari lisan saya ini? Oh, dengerin. Ini langsung dari Allah ini. Oh, begitu. Allahumma sholli ala Muhammad. Lanjut. Lah. Dari ucapan. Dari mana tadi? Dari mana? Dari mana? Lo yang serius saja nggak paham, apalagi nggak serius. Nah ini loh, bagaimana tadi ini? Saya juga lupa nih sampai mana ya? Mobil tuh, ya sudah. Lah baik. Jadi ucapan harus, doa ucapan harus, sholat ucapan. Yang kedua, biar singkat. Yang kedua, rukun sholat itu ada rukun fi'li. Rukun fi'li ini gerakan. Ya, gerakan. Gerakan ini tidak sebatas gerakan. Ini santri-santri saya di belakang tak ajarin. Nah, kamu kalau sholat, gerakan sholatmu itu melebihi gerakan ilmu tenaga dalam cakra nomor tinggi di atas langit. Siapa yang pernah belajar ilmu cakra yang begini bisa menghancurkan? Wah, ini sholat lebih daripada itu. Ini langsung Allah. Ketika kita takbiratul ihram, Allahu Akbar. Kalau Imam Syafi'i ashabi segini. Ini ada maknanya. Wah, ini kalau saya sampaikan dan saya ijazahkan di sini jenengan begini nanti mencelak semua Gunung Siklop jadi emas. Mas Agus, Mas Dur. Allah. Ini bersamaan Allah, gerakan ini bersamaan Allah. Gerakan kita saat sholat ibu bapak bersamaan Allah. Kalau panjenengan silat bersamaan nafsu. Beliau Pak Haji Subrat, makanya harus naik, silatnya harus naik ke atas biar gerakan itu bersamaan dengan Allah, tidak bisa dikalahkan. Kenapa saya bilang gerakan sholat bersamaan Allah? Kalau tidak ada komando Allahu Akbar nggak akan gerak. Coba sampean sholat raweh banyak jamaahnya, imamnya diam saja, di belakang tiang, imamnya gendeng gitu. Gak bisa rukuk, gak bisa iktidal, gak bisa sujud, ya kan? Begitu banyaknya imam di Masjidil Haram, jutaan, dia itu dari berdiri rukuk dikomando dengan satu kalimat Allahu Akbar. Ayo sama-sama, Allahu Akbar. Hati ini ojo disambungin neng dulu, neng lampu nanti hatinya sambung lampu mati nanti. Allahu Akbar turun. Habis itu sami Allahu liman hamidah. Semua yang mengomando gerak dan tidaknya, diam dan geraknya sholat hanya kalimat Allah. Itu menunjukkan bahwasanya gerakan kita saat sholat itu bersamaan Allah. Yang terpenting lagi adalah hati. Rukun qalbinya harus dijaga. Walaupun tidak menjadi syaratnya di dalam kitab fikih, tapi hati ini menjadi mutlak dilihat dan tidaknya sholat kita oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ucapannya baik, pas-pasih, gerakannya pas, gerakan rukuk ini yang pas harus begini. Nah, harus sejajar, nggak boleh kalau
Otok ya. Kalau sakit pinggang bagaimana? Semampunya. Itu enaknya Allah. Semampunya, nggak usah diada-ada. Kadang sampai begini. Karo nginceng sing nek arepe. Ini urusannya nanti ngaji malam Senin, malam Minggu itu. Itu globalan saja. Gitu ya. Hati harus ikuti. Ketika lisan ngomong Allah, ketika gerakan tangan gerak dari berdiri, dari rukuk, dari sujud, bangun dari itu, hati diikuti. Diikuti. Oh, aku lagi berdiri. Oh, aku lagi baca ini. Ini semua Allah. Kalau kita Bapak Ibu sudah bisa memanunggalkan, menwahdaniyahkan fis sifat, fil af'al, fil dzat, disitulah kita saat sholat kita bersamaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wong Jawa ngartekne ilmu wahdatul wujud atau manunggaling kawula kelawan Gusti. Gak kelingan apa-apa. Sholat gak ingat apa-apa. Kalau bisa Bapak Ibu saat sholat kita dilatih oleh Allah, gak ingat dunia, gak ingat pasar, gak ingat kredit, gak ingat apa-apa. Karena sholat kalau ingat kredit ruwet, ini ruwet. Sholat ingat pasar ruwet, betul ruwet nih, kacau ini. Harusnya seperti itu. Kalau bisa setelah sholat baru keluar itu semua dibahas. Itulah Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa yang diucapkan Rasulullah, apa yang digerakkan Rasulullah, apa yang digetarkan di dalam jiwa hati Rasulullah, melainkan itu semua wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang susah beratnya situ. Apa tugas Rasulullah di muka bumi ini? Tebarkan kasih sampai ada dalam surat Asy-Syu'ara, alladzi khalaqani fahuwa yahdin walladzi yud'imuni wa yasqin. Dialah Allah yang menghidupkan aku dan memberikan hidayah kepada aku, dan dialah Allah yang memberi makan dan juga memberi minum. Jadi ketika kita nanti ambil makan yang sudah disiapkan ibu, itu yang nyiapkan makan Gusti Allah. Lewat siapa? Allah manunggal di dalam ibu. Siapkan kita makanan. Ketika kita minum, yang memberi minum Gusti Allah. Allah manunggal lewat ibu. Minum. Semakin banyak makanan, semakin banyak minuman, semakin banyak kebutuhan makhluknya Allah yang disebar, maka semakin banyak juga Allah turunkan untuk beliau. Amin Allahumma amin. Ini ngantuk atau joblong tuh? Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi kalau beliau sekarang ini gak bingung ini dan itu, iya tak? Karena sudah manunggal dengan Allah. Baru diambil suaminya, Masya Allah, jeritan hatinya, ya Allah, ya Allah. Gak ada lagi, ternyata hidup gak ada lagi Allah, Allah, Allah. Jangan terpuruk, tugasmu masih banyak. Mewakili aku, kata Allah, inni ja'ilun fil ardi khalifah. Aku di muka bumi ini menciptakan khalifah pengganti aku. Semua aku, tapi aku lewat tangan-tanganku untuk melanjutkan visi misiku. Tentunya lewat koridor contoh yang dicontohkan oleh Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya Masya Allah, ketika saya begini ini, mudah-mudahan ini sedikit ilmu yang Allah titipkan dalam diri saya dan saya sebarkan ini, mudah-mudahan Allah juga nggak ada kepentingan selain Allah. Amin Allahumma amin. Mudah-mudahan panjenengan semua Bapak Ibu yang hadir, yang mendengarkan ini juga pendengarannya murni karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin Allahumma amin. Ini namanya mutakalliman ausami. Ada sifat bicara, ada sifat yang mendengarkan. Semua kita ini Allah. Tergantung kuatnya Allahnya. Semua sama ini Allah, tapi tergantung kuatnya. Makanya kita dibutuhkan niat yang kuat, dibutuhkan
azam yang kuat, dibutuhkan akidah yang kuat supaya apa yang dimisikan Allah terbukti. Ana 'inda dhanni 'abdi bi. Saya ini menurut sangkaan hamba. Makanya guru-guru kita itu Masya Allah, guru-guru kita itu dunia surga, hatinya batin OT datang, OT Mbak Yai, kuatnya batin, kuatnya jimat, kuatnya himmah yang ada di dalam jiwa guru kita karena menyatu dengan himmahnya Allah wujud di depan kita. Ini bukan sulapan. Ini kita harus pakai mukjizat, harus kita hidupkan lagi sekarang ini. Karena kita sudah mulai luntur iman kita ini. Luntur. Kita hidupkan lagi. Bagaimana caranya? Dengan ngaji dan ngaji. Allahumma sholli ala Muhammad. Paham ya? Insyaallah. Di luar sholat kita harus sinkron antara ucapan, gerakan dan hati. Karena apa? Kalau tidak sinkron ini Bapak Ibu, omongan ngomong A, hati ngomong B, gerakan ngomong C. Contoh, lesannya baik. Bapak Ibu yang sudah hadir di depan kita, ada makanan, minuman, kopi, silahkan makan. Kira-kira baik enggak? Baik. Ekspresi saya mengancam, tangan saya ngepel. Silahkan minum, silahkan makan. Gak bisa toh? Kalau sinkron ucapan, sinkron ekspresi mimik, sinkron dengan hatinya tulus, monggo silahkan. Yang nangkap dinginnya, Masya Allah, belum sempat makan sudah merasa kenyang duluan. Amin Allahumma. Allahumma sholli ala Muhammad. Tapi ilmu begini jangan dibikin jor-joran ya. Wah di saya ini tai kabeh gitu. Tai garing kabeh. Ilmu gedulanan ya toh? Boleh praktek. Oh ini ada bangunan belum selesai. Selesaikan, karena kalau bangunan belum selesai ini mata ini melihat gak bersih, gak enak. Ini bagaimana? Kepingin mata enak memandang, bersihkan, dicat yang bagus, bersihkan kanan kiri. Ini Allah semua. Nanti habis ini ada sampah banyak, nggak usah diperintah sama Pak Ketua, sama apalagi sama Habib. Ambil itu sampah, nggak usah diperintah. Karena apa? Kita punya mata, kita punya telinga, kita punya hati. Ambil sampah, plek-plek jalan semua. Paham ya? Ini yang dituju dengan makna haji. Haji ditaruh di dalam rukun Islam yang nomor 5. Akhirnya muncul kalimat labbaik. Humma labbaik labbaik la syarika lak labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika lak labbaik Sayyidina Muhammad. Labbaik Allah. Apa artinya labbaik? Aku datang menjawab panggilanmu ya Allah. Semua dari seluruh penjuru dunia datang menjawab panggilanmu ya Allah. Mendatang panggilanmu ya Allah. Aku bergerak, puji ini semua milikmu. Ini kalau hatinya sudah sholatnya kuat. Yang tadi urutannya pertama, kedua, ketiga. Pulang dari naik haji ke sini, pulang dari tanah suci, Masya Allah, ada orang lapar nggak usah dikasih permohonan proposal. Kamu lapar Pak, makan. Kamu haus Bu, minum. Ini seharusnya Islam kayak begitu. Ada orang jatuh di pinggir jalan, gak usah nunggu kamu agamanya apa, kamu suku mana, cepet tolongin, betul tidak?
Ini panggilan Allah. Harusnya yang sudah haji-haji itu seperti itu. Harusnya. Tapi kenyataannya kok nol bagaimana ini? Nol bagaimana nih? Ya Allah. Makanya al-ilmu didahulukan. Ilmu didahulukan. Dan betul ilmu didahulukan. Kalau nggak ada ilmu martub, layuk balu dalam syair Zubat, Matan Zubat itu Masya Allah. Harus begitu. Dan itu nanti yang akan kita ciptakan di tengah-tengah kita lewat wadah besar kita. Safari majelis sholat. Nggak usah nunggu. Oh, saya mampu, saya bisa, saya ada waktu, jalan. Dan kiai-kiai juga seperti itu. Jangan jadi minta diundang dulu baru datang. Begitu saya. Tapi nggak apa-apa. Allahumma sholli ala Muhammad. Lah ini ngelantur tuh konti. Ayo, sholli wa sallim daiman ala Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat itu mampu mencegah perbuatan keji dan mungkar. Kalau sudah sholatnya nyampe sini. Kalau masih sholatnya dipaksa, hatinya masih ada selain Allah, oh kejinya minta ampun. Kejinya minta ampun nanti akan membuat onar di majelis. Bangun masjid, sholat Allahu Akbar, ucapannya baik, gerakannya baik, hatinya. Akhirnya ketika ngumpul, ini masjid kalau bukan saya nggak jadi. Betul tidak? Apa ucapan itu? Memangnya kamu yang bangun semua, cetok kamu. Bahaya. Makanya butuh ngaji. Majelis kita harus disebar terus. Allahumma sholli ala Muhammad. Ngumpul sama tak bento-bento mawon ya. Nah, itu betul ini. Allahumma sholli ala Muhammad. Harus sinkron. Bahaya kalau nggak sinkron. Munafik. Ucapan begini, kelakuan begini, hati nggak begini, munafik. Dan munafik diancam oleh Allah dalam Al-Quran. Innal munafiqina fit darkil asfali minan nar. Hati-hati, latihan sholat. Makanya kita belum sempurna sholat, masih latihan. Masya Allah. Sholat kita kalau sudah seperti itu, Masya Allah. Wasta'inu bis-sabri was-salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in alladhina yadhunnuna annahum rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Masya Allah. Sholat, minta tolong kepada Allah. Sholat. Praktek sholat, kerja yang baik, yang jujur, ekspresi wajah yang baik, hati yang baik, insya Allah. Katanya Habib tadi, Masya Allah, kerja yang baik. Contoh jualan, mari Pak, mari Bu, tembus di hati. Saya mari melayani hamba-Mu ya Allah. Mari Pak, mari Bu, oh datang.
Harganya berapa? Udah, apa kata ibu, udah dibeli. Harga yang tadinya modalnya 500 dibeli 400. Kasih aja, nggak apa-apa. Kuat tidak? Kasih saja ya Allah. Aku nggak lihat nominalnya. Kasih, saya ingin melayani makhlukmu ya Allah. Kasih. Itu asabian ya. Besok untungnya minta ibu Sekar Wangi. Allahumma sholli ala Muhammad. Ini asiknya, jadi kalau diteruskan sampai wah asik gini ya. Itu kita praktekkan. Masya Allah. Kita praktekkan. Dan janji Allah itu pasti benarnya. Bapak Ibu, kalau kita hajat kita, kebutuhan kita harus kita minta ke Allah. Kurang Pak Bu, kita akan minta hajat 100.000. Hajat kita, kebutuhan kita hanya sehari semalam paling banyak 1 juta. Siap. Kira-kira 1 juta ini mampu enggak untuk membeli oksigen yang kita hirup? Enggak mampu, enggak cukup. Makanya syariat kita dagang ini syariat hanya sebatas labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika lak labbaik innal hamda wan ni'mata, itu saja. Jadi makna hidup hari-hari di masyarakat itu aplikasi dari makna talbiyah. Labbaik Allah, yang ngerti ngasih belajar, yang enggak ngerti yang kuat ngasih tolong yang lemah, yang fakir mendoakan yang kuat. Itu terus berputar sampai datangnya kiamat. Itu tujuan kita menjalankan sunnatul Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salat yang kayak begitu sulit dan berat, lakabiratun, ada lamnya taukidiyah ditambah sigat mubalaghah. Sungguh sangat sulit, kata siapa? Ini bukan salat saja. Di dunia ini sulit, kata siapa? Makanya Bapak Ibu, kalau selama ini masih ada kesulitan, berarti saatnya kita harus kembali kepada PD-nya kita beragama Islam. Semua sulit illa alal khasyi, kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Siapa yang khusyuk? Alladzina annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Mereka orang yang hatinya senantiasa diisi Allah dan hatinya senantiasa diyakini suatu saat pasti dia akan kembali kepada Allah. Kalau sudah Allah turun menyertai langkah kita, nggak ada sulitnya urusan dunia, cuman nggak mau saja. Rasulullah itu kalau minta sama Allah dan mintanya ini disertai yakin kabul, Abu Lahab nggak akan jadi. Abu Lahab pasti dapat hidayah. Tapi kan Rasulullah, apa kata Allah? Allah punya rencana. Begitu. Allah punya rencana dengan tidak sinkronnya pamannya dengan Nabi Muhammad. Allah punya rencana. Jadi makanya kita itu yang penting ngaji. Sampean mau baik mau tidak, urusan kamu itu urusan Allah. Kan ada saya bilang, ini jamaah-jamaah ngaji mulai dulu nakal dulu, bukan urusan kita, itu urusan Allah. Jadi kalau nggak nakal bagaimana majelis akan bisa eksis? Karena nakal ini biar istiqomah dalam majelis. Itu juga campur tangannya Gusti Allah. Makanya di majelis kita juga lengkap. Majelis pintu, apalagi yang listrik, apalagi santri pojok, apalagi bonek, macem-macem, gak apa-apa, gak apa-apa. Malah di rumah saya itu ada santri lintingan. Masya Allah, gak apa-apa, saya awasi semua, alhamdulillah. Yang di belakang rumah maksudnya. Allahumma sholli ala Muhammad. Saya cukup sekian, kiranya sudah cukup, nanti terlalu banyak gak jadi ngaji lagi. Kita baca ibadallah sama-sama. Ibadallah Allah, la ilaha illallah.
برحمة الله وكرمه جزا الله عنا سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم بما هو أهله على من وبشرفنا صالح الأعمال وصاحب الحاجة اسم قاصدنا يا الله اسم أمورنا يا الله اسم أرضنا يا الله لحاجاتنا يا الله شد إيماننا يا الله واستعمل ألسنتنا على دينك يا الله باسم محمد صلى الله عليه وآله وسلم الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Sekian dari saya, kurang dan lebihnya mohon maaf. Yang benar datangnya dari Allah, yang salah dari kebodohan kami pribadi. Saya akhiri billahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.